warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme atau TSS di alur laut kepulauan di Selat Sunda dan Selat Lombok. Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di IMO yang telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih kurang 2 tahun di kancah maritim dunia. Sejumlah persiapan menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dimulai dari aspek kenavigasian dan juga aspek pengamanan. Dengan demikian, Indonesia telah siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020. Dan ini merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Mager Materi Geografi. Pada kali ini pembahasannya adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kita bahas pertama kali adalah letak geografis, astronomis, dan geologis serta batas-batas negara Indonesia. Setelah disimak tadi, pada di awal telah dibuka pemaparan tentang tujuan kemaritiman, yaitu di mana Indonesia sebagai poros maritim dunia. Serta tadi pada video selanjutnya adalah ada salah satu teks lagu, pasti kalian membaca dan tidak langsung mengikuti lirik tersebut, yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Ya, benar bahwa sebagian wilayah kita terdiri dari perairan, dan tidak heran jika lagu nenek moyangku seorang pelaut tergambar dari sejarah negara kita, yaitu di mana ada kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya yang dimana menguasai laut Asia Tenggara dan perairan di Indonesia. Baik, saya akan langsung lanjut adalah letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Di sisi lain, negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa di mana terletak pada Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada Kota Pontianak terdapat Tugu Khatulistiwa. Pada posisi Indonesia yang astronomis ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara 2 benua, di mana benua Asia pada bagian utaranya dan benua Australia pada bagian selatan, serta di antara Samudra Hindia yaitu bagian barat dan selatan, serta Samudra Pasifik yaitu pada sebelah timur. Selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng samudra yaitu lempeng Samudra Pasifik. Maka persebaran Gunung Merapi dan gempa bumi di Indonesia sangatlah banyak. Itu pengaruh dari pergerakan lempeng dan saling bertuburkannya 3 lempengan tersebut. Maka tidak heran Indonesia pun disebut sebagai cincin api atau persebaran gunung api yang sangat banyak, atau juga bisa disebut sebagai Ring of Fire.
Kita juga perlu ketahui luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia sebesar 1.913.578 km. Sedangkan luas perairan Indonesia sebesar 6.315.222 km. Artinya, luas perairan kita lebih besar dibandingkan luas daratan. Maka tidak heran Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia, dan lagu yang awal tadi, Nenek Moyangku Seorang Pelaut, adalah gambaran bahwa negara kita sebagian besarnya adalah laut. Sedangkan garis pantainya sepanjang 95.181 km. Garis terpanjang nomor 2 di dunia setelah negara Kanada. Serta jumlah pulau di Indonesia sebanyak 18.306 dan sebanyak 5.707 memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbatasan negara Indonesia. Yang pertama saya akan bahas perbatasan lautnya, yaitu pertama adalah dengan negara di India, di mana di ujung utara Sumatera dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pulau terluarnya adalah Pulau Raya, Pulau Rusa, dan Pulau Benggala yang perbatasan dengan negara India. Sedangkan yang nomor 2 adalah dengan Malaysia di sepanjang Selat Malaka, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, serta pulau terluarnya adalah Pulau Berhala, Pulau Anambas, dan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang ketiga adalah dengan negara Singapura, yaitu di sepanjang Selat Phillip, di mana pulau terluarnya adalah Pulau Nipa. Sedangkan yang keempat dengan negara Thailand di bagian utara Selat Malaka dan Laut Andaman. Dan yang keenam dengan negara Vietnam di daerah Laut Cina Selatan dengan pulau terluarnya adalah Pulau Sekatuna. Dan yang keenam adalah dengan negara Filipina di daerah utara Selat Makassar dengan pulau terluarnya adalah Pulau Marore dan Pulau Miangas. Dan yang ketujuh adalah perbatasan dengan negara Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, dan pulau terluarnya adalah Pulau Fani, Pulau Fanaldo, dan Bras, yaitu Provinsi Papua. Serta yang negara ke-8-nya adalah dengan negara Australia, yaitu di sekitar selatan Pulau Timur dan Pulau Jawa. Dan yang ke-9 adalah perbatasan dengan negara Timur Leste di sekitar wilayah Maluku dan NTT dengan pulau terluarnya adalah Pulau Asutubun. Dan yang terakhir adalah dengan negara Papua Nugini di sekitar wilayah Jayapura dan Merauke. Nah, itu adalah perbatasan wilayah Indonesia dengan laut. Sekitar ada 10 negara. Selanjutnya adalah batas udara Indonesia, di mana batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Artinya, batas di laut dan di darat ketika berapa mil atau kilometer dengan negara tetangga, maka ketika di perbatasan udaranya pun sama mengikuti dengan batas di darat dan di laut. Setelah itu adalah batas darat di Indonesia. Ada 3 negara. Yang pertama dengan Malaysia, yaitu Indonesianya adalah Kalimantan Barat dan Malaysianya adalah Sarawak. Yang kedua adalah negara Indonesia dengan Papua Nugini. Dan yang ketiga adalah negara Indonesia dengan Timor Leste, di mana Timor Leste itu adalah sebelumnya salah satu provinsi dari Indonesia yang bernama Timur Timur. Namun setelah tanggal 30 Agustus 1999, Timur Timur melepaskan diri dari negara kedaulatan Indonesia menjadi negara Timor Leste hingga saat ini. Oke, baik, setelah kita membahas tentang letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia, lalu kemudian batas-batas negara Indonesia, dan materi terakhir adalah batas teritorial Indonesia, di mana yang membahas tentang perairan.
Yang pertama adalah perairan Nusantara, yaitu semua perairan yang berupa selat dan laut yang menghubungkan pulau-pulau yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah batas laut teritorial, adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Dan yang ketiga adalah batas landas kontinen, yaitu kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar, dan mengeluarkan batas zona eksklusif sepanjang 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Artinya zona ekonomi eksklusif ini adalah batas wilayah terluar kita atau nelayan kita ketika mau mengambil salah satu sumber daya alam laut, entah ikan ataupun sumber daya alam laut lainnya. Namun ketika negara lain melewati batas ZEE atau masuk ke wilayah Indonesia sudah melanggar hukum internasional laut, dan kerap kali negara-negara tetangga atau negara-negara lain sering mencuri sumber daya alam laut Indonesia. Maka itu perlu pemahaman dan pengetahuan tentang batas perairan Indonesia, terutama bagi para nelayan. Dan selayaknya kita sebagai generasi yang akan datang, sebagai pelajar yang akan datang, kita harus mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Oke, baik, materi kali ini tentang poros maritim dunia, di mana Indonesia sebagian wilayahnya adalah perairan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.